warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Liani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A dengan NIM C2286206052 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan beropini tentang kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Semarang. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menampilkan cuplikan video beritanya terlebih dahulu. Gegara kecanduan film dewasa, seorang pria tega memperkosa anak kandungnya hingga meninggal. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari pihak rumah sakit. Seorang pria berinisial WY tega memperkosa anaknya yang masih berusia 8 tahun hingga meninggal. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kematian korban yang tidak wajar membuat pihak rumah sakit melapor ke polisi. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap penyebab kematian korban dengan membongkar makam untuk diautopsi. Dalam realitas yang pahit ini, kita dihadapkan pada kasus yang mengguncangkan, yaitu pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Semarang. Dalam video ini, saya akan membahas tragedi yang mengerikan ini, mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi, dan mendorong perubahan nyata dalam melindungi anak-anak dan menyuarakan keadilan bagi para korban pemerkosaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menyatakan kegeraman dan duka yang sangat mendalam atas meninggalnya seorang anak usia 8 tahun yang diduga menjadi korban pemerkosaan ayah kandungnya di Kecamatan Genuk, Semarang. Menteri mendesak agar terduga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Memahami kasus pemerkosaan anak di Semarang. Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Semarang adalah sebuah kejadian yang mengguncangkan. Sangatlah menyakitkan melihat betapa seorang anak yang seharusnya dilindungi, dicintai oleh ayahnya malah menjadi korban kejahatan yang mengerikan ini. Kasus ini membawa kita pada kesadaran bahwa bahaya yang mengintai anak-anak bisa jadi ada di sekitar kita, bahkan di dalam lingkungan terdekat kita sendiri. Nah, menghadapi ketidakadilan yang terjadi, kasus ini juga mengungkapkan betapa seringnya korban pemerkosaan anak mengalami ketidakadilan dalam sistem peradilan. Banyak korban yang takut melaporkan kejadian ini karena stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau rasa bersalah yang salah. Hal ini mengingatkan kita akan perlunya perubahan dalam penanganan kasus seperti ini agar korban merasa didengar, dilindungi, dan mendapatkan keadilan yang pantas. Mengubah paradigma dan memperkuat kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengubah paradigma dan memperkuat kesadaran masyarakat. Pendidikan mengenai perlindungan anak dan kesetaraan gender harus menjadi prioritas. Kita harus memastikan bahwa setiap orang memahami hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang. Hanya dengan membangun masyarakat yang sadar akan hak-hak anak dan memiliki pemahaman yang baik tentang kejahatan ini, kita dapat melawan pemerkosaan anak. Menuntut tanggung jawab bersama. Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Semarang mengharuskan kita untuk bertindak. Yang pertama, kita harus memberikan dukungan penuh kepada korban, memastikan bahwa mereka merasa didengar, dipercaya, dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Yang kedua, lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Mengubah masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Nah, kita harus mengubah masyarakat menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Mengatasi pemerkosaan anak memerlukan perubahan.
Jadi kesimpulannya, kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Semarang adalah tragedi yang mengguncangkan dan menyoroti pentingnya melindungi anak-anak serta memastikan keadilan bagi korban kejahatan seksual. Untuk mencegah kasus serupa dan memperbaiki sistem yang ada, perlu ada perubahan dalam pemahaman, kesadaran, dan tindakan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang aman bagi anak-anak dan mengatasi pemerkosaan anak dengan efektif. Demikian salah satu contoh kasus yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.